Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Syafira dari kelas B Pendidikan Sejarah. Saya akan menyimpulkan semua bab yang telah saya bahas dari bab 1 hingga bab 5. Jadi ini adalah kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang telah saya jelaskan. Geografi sejarah atau geohistory adalah ilmu yang memadukan geografi dan sejarah untuk memahami bagaimana manusia dan lingkungannya saling mempengaruhi sepanjang sejarah. Buku ini terdiri dari 5 bab yang membahas dasar-dasar teori dan penerapan geohistory dalam studi sejarah. Di bab 1 kita sudah membahas tentang geografi dan ilmu sejarah, yaitu definisi geografi adalah geografi ilmu yang mempelajari bumi, baik dari aspek fisik maupun interaksi manusia dengan lingkungannya. Aspek ini mencakup lokasi, ruang, dan lingkungan. Hubungan geografi dan sejarah. Geografi menyediakan konteks ruangan untuk memahami peristiwa sejarah, seperti bagaimana Sungai Nil mendukung peradaban Mesir kuno. Selanjutnya itu di cabang geografi. Geografi sejarah adalah bagian dari geografi manusia yang berfokus pada pengaruh lingkungan terhadap aktivitas manusia di masa lalu. Di bab 2, kita dapat mengetahui teori dan pemikiran sejarah, yaitu teori dasar. Bab ini membahas berbagai teori, seperti gerak sejarah dan persebaran kebudayaan, yang menjelaskan dinamika interaksi manusia dan lingkungannya. Selanjutnya adalah pandangan tokoh Indonesia, Muhammad Yamin dan Sartono menyoroti pentingnya melihat sejarah sebagai proses yang melibatkan peran besar lingkungan geografi. Selanjutnya relevansi. Dengan teori-teori ini, kita dapat memahami pola perubahan sejarah dalam konteks lokal dan global. Di bab 3, kita dapat mengetahui perkembangan geohistory. Definisi geohistory sendiri itu adalah studi tentang hubungan antara kondisi geografis dan peristiwa sejarah. Sejarah perkembangan. Di Indonesia, konsep ini diperkenalkan oleh Subantarjo pada 1960-an. Pada 2017, geohistory menjadi bagian kurikulum pendidikan sejarah dengan fokus pada kawasan lahan basah di Nusantara. Kontribusi global. Di Eropa, geohistory digunakan untuk memahami dinamika sejarah dalam kaitannya perubahan geografis seperti struktur politik dan juga ekonomi yang dipengaruhi oleh lingkungan. Di bab 4, kita bisa mengetahui determinisme, posibilisme, dan adaptasi, yang dimana determinisme adalah alam dianggap sebagai penentu utama sejarah manusia. Friedrich Ratzel, tokoh determinisme, percaya bahwa kondisi geografis seperti iklim atau topografi menentukan pola kehidupan manusia. Posibilisme, teori ini menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih cara memanfaatkan lingkungan. Misalnya, terracering digunakan untuk bercocok tanam di lahan miring. Adaptasi adalah proses dinamis di mana manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui perubahan budaya, teknologi, atau biologis. Contohnya, masyarakat Eskimo menggunakan peralatan berburu untuk bertahan hidup di daerah kutub. Bab terakhir yaitu adalah bab 5, kita membahas geohistory sebagai ilmu bantu sejarah. Definisi dan perannya itu adalah geohistory membantu memahami hubungan antara lokasi, geografis, dan peristiwa sejarah. Ilmu ini memberikan data spesial untuk mendukung rekonstruksi sejarah. Penerapannya di Indonesia sebagai contohnya adalah studi tentang kerajaan-kerajaan maritim Nusantara, seperti Sriwijaya dan juga Majapahit. Kerajaan-kerajaan ini memanfaatkan lahan basah untuk mendukung perdagangan dan kehidupan. Interdisipliner. Geohistory sering bekerja sama dengan arkeologi dan antropologi untuk memberikan gambaran sejarah yang lengkap. Jadi, kesimpulan dari semua babnya adalah geohistory adalah jembatan penting antara geografi dan sejarah.
Ia menunjukkan bagaimana alam bukan hanya latar belakang, tetapi juga aktor penting dalam perjalanan sejarah manusia. Dengan memahami geohistori, kita dapat melihat sejarah manusia sebagai hasil dari interaksi dinamis antara manusia dan juga lingkungannya, baik secara global maupun lokal. Sekian dari saya penjelasan rangkuman dari bab 1 dan bab 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.